tengku-tengku jamaah salat maghrib dan pengajian ba'da maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita coba mengkaji tentang ridha akan qada atau ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ridha akan qada yaitu senang atau suka hati akan segala yang dikehendaki Allah Ta'ala dan tidak membantah, menyangkal segala yang dibuat oleh Allah Ta'ala atas segala hambanya. Bukan makna ridha akan qada itu tidak berasa sakit ketika kena bala, dan bukan meninggalkan berdoa dan berobat, dan bukan juga bermakna membiarkan mudarat datang kepada dirinya sedangkan ia berkuasa menolaknya. Makna pengertian daripada ridha akan qada Allah itu adalah senang hati kita akan segala yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Apa saja yang dibuat oleh Allah Ta'ala atas segala hambanya, maka kita senang, kita tidak membantah, dan kita tidak menyangkalnya, mengelaknya. Jadi apa saja yang terjadi atas diri kita dalam menjalani hidup di atas bumi Allah, itu semua adalah ketetapan Allah, keputusan Allah, maka terimalah itu dengan hati yang senang. Bukan berarti tatkala kita sakit, kita tidak berobat. Bukan berarti itu maknanya senang terhadap ketetapan Allah. Bukan demikian. Kita haus, tapi tidak berusaha mengangkat tangan untuk mengambil air diminum. Itu bukan berarti ridha atas qada Allah. Bukan demikian. Kita sudah tahu jika berdiri di tengah jalan, maka mobil akan menabrak kita. Kita tidak berusaha untuk menghindarnya. Kadang sih tengah jalan, matinya bunuh diri. Kan menerima ketetapan Tuhan. Betul. Ya memang Allah hanya kehendaki kah nak mati sih bunuh deng bat tengah jalan ngai poi motor mati. Nya bunuh diri kan senang menerima ketetapan Tuhan, itu salah. Kemudian membiarkan mudarat datang kepada kita sementara kita mampu untuk menghindari daripada kemudaratan itu, itu bukan ridha, senang hati atas takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi menyangkalnya. Ada juga untuk apa kita berdoa? Rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Untuk apa kita mencari jodoh? Jodoh pun sudah ditentukan oleh Allah. Itu bukan ridha atas ketetapan Allah. Sedangkan Allah memerintahkan dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku berikan. Berdoa tetap. Berdoa. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kita sakit, maka tugas kita adalah berusaha untuk mencari obat. Asal jangan meyakini bahwa yang menyembuhkan itu obat. Berusaha, ini hati-hati Pak. Nyo ulang-ulang karena ini yang salah memahaminya. Karena salah memahami, nyo murtad. Na'udzubillah. Hati-hati. Ketika Allah mentakdirkan, menetapkan, menentukan kita sakit, tugas kita berusaha mencari obat untuk menyembuhkan
penyakit yang Allah berikan kepada kita. Bukan berarti kita melawan takdir. Memang itu perintah. Al-ikhtiyaru wajibun. Berusaha itu wajib. Nah, cari obat, kita berusaha pergi ke dokter, itu adalah usaha kita itu agar nanti mendapat pertolongan Allah, penyakit itu dia ambil kembali. Dia hilangkan penyakit itu dari kita. Nah, untuk Allah mengambil kembali penyakit yang diberikan kepada kita, Allah menyembuhkannya, maka harus ada usaha dulu. Baru ada bantuan Allah. Dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita menyembahnya, setelah kita menjalani perintahnya, baru di belakang itu datang pertolongannya. Tapi ketika kita tidak menjalani perintahnya, tidak mau berobat ketika sakit, itu penyakit itu tidak akan pernah sembuh. Secara adat tidak akan pernah sembuh. Karena tidak akan datang pertolongan Allah, disebabkan belum ada usaha manusia itu sendiri. Jadi yang menyembuhkan penyakit itu Allah, bukan obat. Contoh, semua kita ada sakit kepala. Ada meminum bodrek, jeb bodrek, pulih. Nah yang jeb bodrek, hana pulih. Ayah jeb panadol. Nah yang jeb panadol, hana pulih. Payah jak bak doktor ni, ibi ubat jenis lain. Menunjukkan kan ubat yang pulih penyakit. Ubat itu usaha manusia agar Allah menyembuhkan rasa sakit yang ada pada manusia. Yang pulih penyakit Allah. Bahkan qul huwallahu ahad, kita akui bahwa Allah itu esa. Para ulama mufassirin menafsirkan bahwa esa di situ esa zat Allah, esa perbuatannya Allah, esa sifatnya Allah. Yang ingin kita bahas, esa perbuatannya Allah. Maknanya tidak ada satu perbuatan pun di atas permukaan dunia ini yang memberi bekas selain perbuatan Allah. Maka bukan dokter yang menyembuhkan penyakit kita. Karena dokter itu perbuatannya tidak mampu memberi bekas. Maknanya tidak mampu memberi kesembuhan. Tapi kesembuhan itu milik Allah. Ya. Makanya saya sering katakan kesehatan itu tidak ada di rumah sakit. Kesehatan itu tidak ada di apotek. Triliun kekayaan kita pun mau beli yang namanya kesehatan memang hana. Karena kesehatannya mbak Allah yang na. Maka ini jangan salah. Jadi menerima ketetapan Allah itu bukan berarti pasrah, tidak ada usaha, itu adalah salah. Salah memaknai senang hati menerima keputusan Allah, itu salah. Nah, berdoa itu pun dianjurkan, maka kita berdoa selalu kepada Allah. Ketika usaha telah kita lakukan, apapun telah kita upayakan, ternyata itulah yang terjadi atas diri kita, baru kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketentuan Allah, keputusan Allah yang terbaik untuk kita. Bukan menurut kita, tapi menurut Allah. Bahkan Allah Ta'ala menyuruh engkau berdoa, Allah menyuruh kita berdoa, bahkan antara sifat ridha akan qada Allah ialah mendapatkan apa yang disukai dengan mengerjakan sebab musababnya. Sebaliknya meninggalkan sebab musababnya itu adalah menyalahi apa yang diridai Allah. Nah, maka bahkan Allah itu, bahkan antara sifat ridha akan qada Allah itu, kita mengerjakan sesuatu sebab musababnya. Contoh, secara adat
menyohana talake ba urang hai bi. Ha, nyohana ta pegah ba urang hai tu pu tanyo susah. Nyan payah pegah, nyan ge kenri rida. Ada ketetapan Allah pegah. Ha, berhirmo hana. Kabantu siga kahana le mensiare mentang nyohana ta pegah. Hana. Ah, pegah. Jadi mangatna ber pegah. Nyohana ta pegah, hana ber yang ke sebab musabab. Jadi sebab musabab itu mesti dikerjakan agar apa yang kita inginkan itu ada. Perle kepeng. Kui ni rumah. Preh geti ili Allah. Nya hana peng. Jadi harus ubub sebab damang peng putra kerja. Kerja itu menjadi musabab adanya uang. Kerja berlena peng. Tapi menyo rumah kuitnya ada. Lagi masa saya Rasulullah sidro sahabat la masjid muzikir geroge. Ane ke rumah dia. Gaeng memahami bahwa kalau memang rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, anak saya tidak akan pernah lapar. Nanti Allah akan memberinya. Dia asik di masjid berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Ali masuk masjid, dia tanya, kamu sudah punya anak dan istri belum? Sudah. Dia tempeleng, gepoh gusai, tebit, ya minta rezeki. Raya tak je. Ngan zikir dah ke mana? Manteng raya je. Tanggungjawab fardhu'in, kewajiban mencari nafkah untuk anak dan istri. Orang yang sudah memiliki istri, ganti daripada zikirnya itu adalah, tasbihnya, takdisnya adalah mencari rizki. Tanyalah kau, tatubit irumah lu sebab, tak minta rezeki, tanit saya mencari rizki karena kewajiban yang engkau wajibkan atas saya ya Allah, atas anak-anak dan istri saya. Itu setiap nafas yang kita keluarkan, itu dihitung tasbih oleh Allah. Setiap keringat yang keluar dari kita, Allah menghitung itu tahlil kita. Allah menghitung itu istighfar kita. Tenaga yang kita keluarkan itulah tasbih kita, istighfar kita, takdis kita kepada Allah. Ketika kita mencari rizki, karena Allah yang memerintahkan itu, niat kita yang benar, itulah pengganti daripada tasbih, zikir dan lain sebagainya kepada kita seorang suami. Demikian dikatakan di dalam kitab Al-Hikam oleh Ibnu Athaillah. Maka yang paling utama luruskan nih niat. Niat dulu. Waktu tubit yang minta rezeki, bismillahirrahmanirrahim. Long yang minta rezeki, ya Allah, atuh kena kewajiban ro ni. Atuh kena wajib dia ro na atuh lun. Nah itu. Cari. Jadi itu yang dihitungnya, dihitung amal ibadah oleh Allah. Apabila tak minta rezeki lagi gayu oleh Allah. Tapi menyo kata minta rezeki jika ada kugop macam mana? Jika ada kugop macam mana? Anak tanya, yang nak dosa. Uruh KTP gak muwet si belun hana leleh KTP muwet si belun. Hana KTP si uruh kali. Apa mau belun hana le. Wit tak kugop nya item. Nyan kan neraka kan tasbih. Tiada dinamakan ridha akan qada Allah orang yang dahaga tetapi tidak mengeluarkan tangannya kepada air sejuk untuk diminumnya. Seperti saya katakan tadi, kita sakit tidak mau berobat. Itu tidak disebut orang yang ridha atas ketetapan Allah. Kita haus tidak mau minum, tidak berusaha untuk mengambil minuman yang ada di depan kita. Maka itu tidak disebut dengan orang yang ridha atas ketetapan keputusan Allah. Contoh macam Pak, nyo hana long jep long kala long babah iplung goro untuk mujib. Sang mate long nyo hana ipa lama bah. Ataupun netre goro ni remo. Nyo memang kena bi nyo oleh Allah untuk iplung goro nya ne bukan tutup ne babah 3 minggu ne nyo mati babah.
Ini baik salah memahami qada Allah. Dia mungkin salah memahami. Hingga anak harkat leh. Ada orang yang memahami ketetapan Allah itu salat pun tidak, puasa pun tidak. Nanti tanya engkau pakan hanana semayang, kagak kehendak oleh Allah. Laginya kagak ditetapkan oleh Allah. Dia yang pakan ni cemecu, kan leung cemecu. Allah. Kagak kudrah oleh Allah, kagak iradah oleh Allah, maka leung cemecu. Macam ni tak cemecu Allah. Kagak tanya yang cemecu. Allah hanya tepeh dengan but. Punya tepeh Allah dengan but. Kasaban Allah dengan manusia. Yang tepeh dengan but manusia. Yang semayang katanya. Mana Allah semayang? Yang semayang ada? Dia tanya. Cuman kebi kuasa oleh Allah. Hingga dah gerak je tu. Dah gerak oleh, dah gerak lidah. Jadi jangan salah memahami. Ini banyak orang yang sudah mulai keliru memahaminya. Hingga nak payah semayang li, nak payah puasa li, memang kalau yang kehendak oleh Allah. Takdir Allah mana. Nah ini bahaya. Ini baik salah. Orang yang rida akan qada Allah itu mereka bersyukur atas kebaikan yang diberi Allah dari usahanya. Orang yang rida senang hatinya atas keputusan Allah atas dirinya itu, dia bersyukur atas kebajikan yang diberi Allah dari usahanya. Tadi kita berusaha begitu mendengar suara azan, mandi cepat-cepat, naik kereta pergi ke masjid untuk salat. Setelah salat, kita bersyukur atas usaha kita, Allah memberikan kebaikan untuk kita. Bersyukur. Gimana kita bersyukur? Setelah salat, kita berdoa kepada Allah. Setelah salat, kita baca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kadang di dalam salat tadi hati kita tidak teringat kepadanya. Kadang di dalam salat tadi ada bacaan kita yang salah. Kadang di dalam salat tadi ada rukuk kita yang tidak benar menurut Allah. Bukan menurut kita. Menurut hukum yang telah Allah turunkan. Kadang di dalam sujud tadi, sujud kita kurang sempurna. Dengan istighfar, sujud tadi yang kurang menjadi sempurna. Dengan bersalawat, sujud rukuk kita yang kurang tadi menjadi sempurna. Dengan salat sunat rawatib, setelah salat maghrib 2 rakaat, mungkin di mana ada kekurangan pada salat wajib tadi menjadi sempurna, ditutupi oleh yang sunat. Nah, ini maka Allah perintahkan dari syukur. Orang yang bersyukur merupakan syukur itu salah satu ciri-ciri orang itu senang hati menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Allah bisa sakit, beb. Allah bisa sakit, sabar, itu ujian. Kenapa? Mungkin di dalam ilmu Allah, dosa kita tidak akan terampuni jika Allah tidak memberikan penyakit itu kepada kita. Misal, na dosa tanya tapoh re. Tapi dosanya han gepampun oleh Allah, munyo hana gebi penyakit gula darah hilai methitun. Ketika kebi penyakit gula darah, tak sabar, dosa yang tidak diampuni dengan hal yang lain, dengan sebab itu menjadi diampuni oleh Allah. Tapi kita tidak tahu. Dalam hukum, dalam ayat, dalam hadis, menan. Jadi setiap Allah beri penyakit kepada hambanya, itu adalah ujian. Ujian itu Allah ingin memberikan ampunan yang besar untuknya, maka dia harus melalui ujian. Kalau tidak, dia tidak akan pernah naik kelas. Jangan pernah kita mengatakan diri kita orang yang beriman, kalau kita tidak mau menghadapi ujian. Setiap yang sudah mengaku beriman, maka dia akan diuji. Allah ingin melihat imannya itu apa di ucapannya saja, atau memang menyatu antara hati dengan ucapan dan perbuatannya.
Lagi orang mana? Cinta perah kelung cukup sayang, cukup cinta ke Rasulullah. Karena Rasulullah cukup berat cinta kelung. Ya. Tapi syariat Rasulullah kita abaikan. Salah satu syariat Rasulullah, aku titipkan kepada kalian anak-anak yatim dan para fakir miskin. Anak yatim kita telantarkan. Fakir miskin kita biarkan hidup di dalam kesusahan, tidak makan berhari-hari. Di mulut kita cinta kepada Nabi, perbuatan kita menentang syariat Nabi. Mana yang benar? Seperti saya katakan 2 Jumat yang lalu, mengatakan umat Nabi itu siapa saja bisa. Mengatakan hamba Allah siapa saja bisa. Diakui dia sebagai hamba Allah, diakui dia sebagai umat Muhammad, belum tentu. Nah, syarat. Salah saboh ji mampu bersyukur. Maknanya mana? Kita jangan wate kali dah semayang kah hana dihli Allah. Maknanya semayangnya hana ruh Allah, hanya ikut campur dengan Allah. Yang memang roh tu. Padahal menyogocok beok 3 bak tubuh dan oleh Allah, kam menjara orang idakra. Menasyid, ketika kita menerima sesuatu dari manusia, kita melupakan Allah yang memberi rezeki itu. Yang nampak adalah manusia. Ini tidak bersyukur atas usaha kita yang Allah berikan kebajikan itu, tapi kita tidak mampu bersyukur. Ini bahasa yang sering kena. Untung nadro ni. Menyuhan nadro ni kadu mentabah romo. Itu keliru bahasanya. Kebaikan kagak pilih Allah atau usaha agaknya, tapi dia tidak mampu bersyukur. Hati hanaruh dalam golongan orang yang ridha atas ketetapan Allah. Dan menyalahkan diri sendiri jika keburukan yang diterima. Sambil terus berusaha dan memperbaiki usahanya, semoga Allah memberi kepadanya kebaikan. Dan orang yang disebut itu adalah ridha kepada Allah subhanahu ketentuan Allah adalah dia menyalahkan dirinya ketika keburukan menimpa atasnya. Tidak menyalahkan Allah. Yang disalahkan adalah dirinya. Sambil dia terus berusaha memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Sehingga keburukan menimpanya itu, terus dia berusaha sehingga Allah memberikan kembali kebaikan kepadanya. Tanya dah sembahyang na, tak puasa na, tak jakbut na, tak kun kegop hana. Tajak itu lagi na roy, bak binih jalan, bak jalan road. Ipok syit legop berat likut. Bek tak bersalah Allah. Kesumayang na dumpuna kuku kegop hana kujak bak jalan roh ku ipok si hana ade Tuhan. Ya. Tak bersalah. Ada sesuatu mungkin yang kita tidak tahu bahwa itu menurut Allah salah, menurut kita tidak salah. Ataupun memang Allah menginginkan kita itu menangis. Allah hawa kalian imata getanyo. Ya, cukup hawa kok karena sayang getan, karena galak getan Allah kepada kita, cintanya Allah kepada kita. Allah ingin melihat kita menangis. Cukup senang dia kalau melihat air mata kita meleleh, air mata kita keluar. Allah senang dan cinta kepada kita. Kadang Allah menginginkan itu. Kalau tidak demikian, kita tidak bertambah dekat dengannya. Sementara Allah rindu kepada kita agar kita terus mendekat kepadanya. Nyok di luar insting itu hanya ingat dikenan. Karena Allah menginginkan itu. Karena
Itanya dah sembahyang hanapri, kita salat siang dan malam, bangun tengah malam tahajud. Orang yang tidak salat itu yang kaya. Naik Fortune, naik Robicon, sementara salat enggak pernah, malah asyik pakai celana pendek main judi. Main inang, jih mutamah kaya-kaya ju. Tanya hek tadi kui tengah mutamah gasin. Hana de Allah kan. Bukan itu. Orang diberi kaya oleh Allah, dia tidak beribadah, bukan berarti Allah cinta kepadanya, bukan berarti Allah itu sayang kepadanya, tidak. Malah Allah itu benci. Maka Allah istidrat, bahasa tauhidnya istidrat. Allah membiarkan dia larut di dalam dosanya, dengan Allah berikan ke seluruh keinginannya itu, dan mana tujuan Allah, Allah ingin mematikan dia dalam keadaan hina. Itu istidrat. Azab berbungkus nikmat. Ini banyak orang terlena. Azab Allah, tapi berbungkus nikmat. Pakaiannya nikmat. Padahal itu adalah azab. Ini orang banyak terlena. Lihat. Coba lihat, orang yang diberi kekayaan oleh Allah, dia tidak salat, asyik melakukan maksiat kepada Allah, umumnya orang itu lalai. Dia menganggap bahwa Allah senang dengannya. Padahal itu salah. Kita yang salat, tidak diberi kaya oleh Allah, bukan berarti Allah tidak cinta, tapi Allah ingin menyelamatkan kita. Karena Allah sudah tahu, kalau saya beri kaya dia, dia tidak akan pernah sujud lagi di masjid ini. Dia akan lalai. Dia akan terjebak dengan maksiat. Dia akan dilalaikan oleh kekayaan yang ada padanya yang aku titipkan. Maka biarkan dia dekat denganku. Aku biarkan kamu dalam kemiskinan, karena aku lebih senang kamu dekat denganku sebagai hambaku. Itu keinginan Allah yang terbaik untuk kita. Yang jelas tidak ada keinginan Allah untuk hambanya itu, Allah menzalimi hambanya, tidak pernah. Apa yang Allah tetapkan kepada kita, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Bukan untuknya. Nah, lagi anak kan? Lagi anak. Anak baru mu 15 tahun, 16 tahun. Ikli jimo ba ya ne blo Honda sabo ya long kuno Honda go bijak gulai Honda hantar beliau. Bahkan memang kalau masa jih pakai Honda. Munyo tak ada Honda jih binasa. Munyo tak perlu sim bak jih Honda jak ikula binasa jih karena golom masa tajuk Honda yang kecil. Maka hantar beliau. Allah lebih hebatnya. Munyo golom masa gejuk katanya golom mampu untuk pakai harta kekayaannya hang gejuk. Apabila Allah sayang. Tapi munyo Allah memang kebenci ke katanya gejuk. Memang kena perbinasa. Ya. Maka kan sering kepegang mulianya manusia pada Allah itu tidak terletak pada pangkat, jabatan, harta, kekayaan, tetapi mulianya manusia pada Allah itu tergantung pada takutnya kepada Allah itu sejauh mana, seberat mana takutnya kepada Allah. Jadi tidak. Maka itulah ketika kita mendapat keburukan, anggaplah itu adalah ujian. Allah ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Allah ingin memberikan kepada kita kebaikan yang mungkin tidak kita dapatkan kebaikan itu, melainkan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Ridha akan qada Allah adalah perangai yang terpuji. Ridha, senang hati terhadap keputusan Allah, itu merupakan sifat kelakuan yang terpuji di dalam agama. Allah mengatakan, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kata Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 8. Allah ridha terhadap mereka. Mereka yang mana? Yang beriman dan yang mengerjakan amal kebaikan. Amanu wa amilus salihah. Allah ridha terhadap orang yang beriman dan yang melakukan amal kebaikan. Dan mereka pun meridai terhadap Allah. Orang yang beriman dan melakukan kebaikan itu pun ridha kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an, kata Allah.
Maka apapun ketetapan Allah, terimalah dengan ilmu dan kesabaran. Walaupun menurut kita itu tidak baik, tapi menurut Allah itulah yang baik untuk kita. Kecuali seperti yang saya katakan tadi, kita dalam bermaksiat, tapi hidup senang, tenang, itu berarti hati-hati. Hati-hati, sudah berada di lampu kuning. Tinggal masuk ke lampu merah. Hati-hati. Dan sabda Nabi SAW, man sa'adati bani Adam ridahu bima qadahullah wa min syaqawati bani Adam sakhatuhu bima qadallahu lahu. Setengah daripada kebahagiaan anak Adam, ia meridai apa yang diqada oleh Allah Ta'ala. Dan dari kecelakaan anak Adam ialah benci akan qada, keputusan Allah Ta'ala atasnya, baginya. Kata Rasulullah, salah satu daripada kebahagiaan kita itu adalah menerima dengan senang hati keputusan Allah Ta'ala. Jika kita tidak menerima dengan senang hati keputusan Allah itu, maka itu merupakan kecelakaan bagi setiap kita. Maka dalam hidup ini kita jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah mengatakan wa man lam yarda 'alal qada'i. Barang siapa yang tidak senang hati atas ketetapanku. Dalam hadis qudsi kata Allah, wa man lam yash, dan barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, wa man lam yasbir 'alal bala'i, dan barang siapa yang tidak sabar atas ujianku kata Allah, ukhruj min tahtis samai wa rabban siwaya. Silahkan keluar dari bawah kolong langitku, cari Tuhan lain yang selain daripadaku. Bek kamu Tuhan le kelong kan Allah. Tubit iup langit long, pak langit lain. Nyan kabengeh kan Allah. Nah, di Hanari Dali ni, nyan kabengeh. Itu hadis qudsi dan itu sahih. Ulah ni kata wa man lam yarda 'alal qada'i, barang siapa yang tidak rida atas ketetapanku kata Allah, wa man lam yashkur 'alan ni'mati, barang siapa yang tidak syukur atas nikmatku, wa man lam yasbir 'alal bala'i, barang siapa yang tidak sabar atas ujianku, atas bala, ukhruj min tahtis samai, keluar dari bawah kolong langitku kata Allah, wa rabban siwaya, dan cari Tuhan lain selain daripada aku. Yang kakreh mari Allah. Mandub haya cat dan manusia, pat langit lain je pegah. Tojut pegat langit. Uronyo be'le pegah je pegat langit. Getantang le Allah, gekun le Allah. Kanci pegat guke, lagi guke yang long pegat yang nak bakah orangnya. Ci pegat. Hi. Han hi. Seputuh hujung jaronya. Hujung jaronya putuh sikit. Mekan putuh. Cijak mitai kedai ni makan. Hana. Berhi lagi atas Allah pegat hana. Hari ini kalau memang kita mengatakan, oh long carang ta, long ilmuan gebila Allah ilmuan je, ada masalah. Wate tanik pegat ubat, pegat bahan kedua, becok bahan yang kagak pegat Allah. Kada becok beruh yang kagak pegat Allah, ci pegat beruh dah. Ini hayu tak dia untuk ilmuan, je tak pegat beruh, ci pegat beruh punya je. Ci pegat. Ci pegat beruh. Lagi pegat Allah pegat ci pegat. Hana. Ya, ini tak beruh. Nanti pegat beruh plastik. Kalau anda baju, kata gelang apa ni?
Baik pegah-pegah haya tau. Mandu muronyo yang tak pakai titipan Allah. Ada Allah yang dapat sombong dah putra. Yang hendak terima keputusan Allah putra. Putra yang hendak terima. Bana pangkat baju habis hurung mandum dia aje hidanyo. Sang kaya tak nyo. Anggu wet bawa li Allah baju bam gebi stroke kah hanya 5 minit. Ataupun gebi terjepit sarap mam supit sarap baju kamu momen hanya lekli ada tempat kita tiba jaruah nak menggerak le gebi gepu supit sarap sagai Allah. Penyempitan sarap di rumah sakit. Ha. Dan wapu sagai menyo secara medis kalau operasi lumpuh total. Kalau operasi lumpuh total. Tingkat gepu sempit sarap mentang terjepit sarap gebi Allah hanale daya danyo pa yang kaya mah. Putra yang hebat dat danyo. Hanale daya. Berangkat saja. Oh daya dah pangkat. Berangkat saja. Menyo gepu sempit tu urat sarap mentang Allah ya. Sarap gepu sempit sarapnya. Habis terjali ni. Jadi budi ingat dia. Karena ketetapan Allah itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa. Maka diperintah kita selalu berdoa agar keputusan Allah itu selalu yang terbaik untuk kita. Kalau pegah sama Allah. Ya, pegah, ya Allah. Aku ingin selalu hidup di dalam bimbingan dan petunjuk daripadamu dan serta perlindunganmu, ya Allah. Jadikan kebahagiaan di dalam rumah tanggaku. Minta kepadanya agar dia memutuskan yang terbaik. Ini menuji. Wate kasering talake. Anda bab manusia ke mana? Kasering tahe. Anak dia untuk ijak ini. Ya hanya beliau pulin. Hana ada berah. Sehingga hijak alam ya hanya beliau pulin. Ya hanya beliau pulin. Nge ujung. Berjak beliau. Ha? Allah lebih hebatnya. Ketika kita talake tapi ke malaikat kajuk ke dia. Ha, kajuk ke dia. Ha, kabi je ke? Ha, iperle kelong je. Iperle kelong. Ha, ketika kai iperle kelong bi. Apa ni? Berapa minit tu? Ha, karak bi. Nah, orang yang ridha akan qada Allah adalah orang yang terpimpin hidupnya. Ha, untuk nekalan seorang hamba Allah itu yang hidupnya itu bersahaja, hidupnya itu terpimpin, maka lihatlah bagaimana dia menerima keputusan Allah atas dirinya. Kita ingin melihat teman kita hidupnya itu bersahaja. Lihatlah bagaimana dia menerima keputusan Allah atas dirinya. Kalau dia mampu menerima dengan kesenangan hati dan dengan kesabaran dan syukurnya, berarti hidupnya itu bersahaja. Nah, nya meri hudip urangnya beda juga dengan hudip dia. Beda ju. Susah hana doa mbak urangnya, senang hana doa mbak urangnya, sakit hana puji. Ibadah lagi biasa aja. Di rumah hana huwa sapi hana puji dia. Ada sang senang jauh dia. Nah, itulah orang yang mampu menerima ketetapan Allah dengan baik. Tidak resah gelisah, hudib tidak resah dan gelisah. Tidak susah, tidak apa-apa. Tidak putus asa dari rahmat Allah. Dia tidak akan pernah putus asa. Terus dia berusaha untuk meraih kasih sayang Allah dalam hidupnya. Tidak dihanyuti oleh perasaan marah. Kemudian ketika apa yang dia inginkan tidak terpenuhi, maka dia tidak marah. Tidak marah. Dia terus tetap berusaha agar keinginan dia dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malahan tetap menyadari taraf dirinya dan kebolehan dirinya dan tetap menjalankan ikhtiar dengan penuh harapan. Allah orang yang menerima keputusan Allah itu, dia menyadari tentang kedudukannya. Dia ini adalah hamba. Dia ini adalah manusia. Bukan raja. Dia bukan Tuhan. Tapi dia manusia. Dia tahu kedudukannya. Dari mana asalnya, kemana akan kembalinya, dan dari mana dia akan dikembalikan lagi ke atas bumi ini. Dia tahu siapa dirinya.
Dan dia tahu tentang kemampuannya. Kemampuannya itu ada batas. Kehebatannya itu ada batas. Kecerdasannya itu ada batasnya. Dan kecerdasannya itu tidak mampu memenuhi keinginannya. Selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu. Dan tetap menjalankan ikhtiar. Dia terus berusaha dengan menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gantungkan harapan kepada Allah. Berusaha sambil bertawakal. Berusaha menggantungkan harapan kepada Allah. Tidak pernah menggantungkan kepada manusia. Karena dia tahu seluruh hidupnya, seluruh permasalahan di dalam hidupnya itu yang mampu memberi solusi dan menyelesaikan permasalahan di dalam hidupnya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya itu pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini. Lebih dan kurang mohon maaf dan waktu Isya pun sudah sampai. Tuan akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.